Mungkin betul kata orang, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI hanya butuh orang yang mengerti sepak bola. Maka ketika Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan itu terpilih sebagai ketum PSSI, semua menyambutnya dengan sukacita. Erick Thohir layaknya nabi yang akan menerangi PSSI yang sunyi, gelap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat. Belum genap 1 semester menjabat ketum PSSI, sudah banyak gebrakan yang ditorehkan pria yang satu ini. Di tengah kesibukannya mengurus kementeriannya yang tak jarang juga bermasalah, Erick memunculkan ide-ide brilian demi mengembalikan martabat PSSI. Nah, berikut ini adalah deretan inovasi-inovasi hebat Erick Thohir, ketum PSSI kebanggaan kita semua. Buat yang mengikuti timnas Indonesia, maksudnya sepak bola Indonesia, wajib tahu nih. Mari kita mulai dari yang paling mengejutkan dari semua gebrakan itu, adalah upaya Erick Thohir mendatangkan sang juara dunia Argentina ke Indonesia. Tak sepele, Argentina datang ke Indonesia bukan hanya untuk jumpa fans atau sekedar menggelar fun football. Pasukan Lionel Scaloni sengaja diundang ke Indonesia untuk melakoni laga FIFA Matchday. Sekali lagi harus ditegaskan, laga menghadapi timnas Argentina nanti adalah FIFA Matchday, yang mana hasilnya bisa jadi akan mempengaruhi peringkat timnas Indonesia. Upaya mendatangkan Albiceleste merupakan gebrakan yang luar biasa. Seumur-umur, rakyat Indonesia belum pernah melihat Lionel Scaloni menginjakan kakinya di rumput Gelora Bung Karno. Sebab Indonesia dan Argentina punya level sepak bola yang berbeda. Argentina yang baru saja mengangkat Piala Dunia itu berada di peringkat 1 dunia. Sementara Indonesia yang istiqomah menjadi runner-up itu berada di peringkat 149 dunia. Jadi, wajar kalau menghadapi Albiceleste terasa seperti bunga tidur saja. Namun Erick mewujudkan bunga tidur tersebut. Lewat koneksi dan pengalamannya, Erick memastikan laga timnas Indonesia versus Argentina tak sekedar angan. Selain Argentina, di FIFA Matchday bulan Juni, Indonesia juga akan melawan tim peringkat 93 FIFA, Palestina. Menggelar laga FIFA Matchday dengan dua negara itu juga memperlihatkan bahwa Erick mendukung Sinteyong. Pelatih yang juga membintangi sejumlah iklan itu pernah meminta agar timnas Indonesia melawan tim peringkat 100 besar FIFA. Puji Tuhan, itu terwujud. Kemudian gebrakan mengejutkan dari Erick Thohir adalah melakukan audit keuangan PSSI dari era kepengurusan sebelum-sebelumnya. Ini merupakan langkah yang sangat langka. Pada bulan April 2023 lalu dilansir Media Indonesia, Erick sudah meminta organisasi yang dipimpinnya itu membeberkan semua data keuangan. Erick juga meminta auditor firma keuangan Ernst & Young untuk menyidak kantor PSSI. Ketum PSSI bersama Ernst & Young mulai melakukan penjajakan rencana audit forensik atas keuangan PSSI. Menurut Erick, seperti dikutip Media Indonesia, ini bukti keseriusannya melakukan bersih-bersih di tubuh PSSI dan Liga. Dilansir situs resmi PSSI, per Mei 2023, audit sedang dalam proses. Salah satu hasilnya ditemukan bahwa pada periode 2017-2019 atau di era kepemimpinan Edi Rahmayadi, tidak ada sama sekali catatan pembukuannya, sesuatu yang sebetulnya tak terlalu mengejutkan. Well, audit yang dicanangkan Erick bukan untuk pertama kalinya di PSSI. Tahun 2011, Johar Arifin Husin pernah meminta firma Deloitte untuk melakukan audit ke PT Liga Indonesia dan Badan Liga Indonesia. Sayangnya, langkah audit ini justru melahirkan dualisme di tubuh PSSI. Semoga saja di era Erick tidak begitu. Erick Thohir serius betul membenahi sepak bola Indonesia, terutama supaya timnas Indonesia menjadi lebih baik. Baru sebentar menjabat, ia sudah berani melakukan kerjasama dengan salah satu kekuatan di Asia, yaitu Jepang. Bulan Mei lalu, PSSI telah menjalin kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau GFA. Ada 3 poin kerjasama tersebut.
Pertama soal tim nasional putri, kedua benchmarking Liga Indonesia, dan yang ketiga kerjasama perihal perwasitan. Terkait bagaimana kerjasama tersebut secara lebih dalam, kamu bisa menonton video Starting 11 sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya PSSI bekerja sama dengan Jepang. Tahun 2017, perwakilan PSSI, Joko Driono dan Sekjen PSSI, Ratu Tisha, juga pernah menjalin kerjasama dengan Jepang. Dalam salah satu poinnya waktu itu juga soal pengembangan wasit. Niat Erick Thohir bersih-bersih juga berkaitan dengan mafia bola. Erick mengambil langkah memberantas mafia bola. Untuk itu ia menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tentu saja, ini sama sekali bukan kebijakan baru. Namun alih-alih diberantas, mafia bola justru makin banyak seperti debit air di Sungai Brantas. Dilansir Kompas, Erick mengamini hal itu. Ia tahu kasus match fixing terlanjur berlarut-larut hingga mencoreng nama baik sepak bola Indonesia. Maka dari itu, ia tak ingin mafia bola dipelihara. Demi memberantas mafia bola, Erick merencanakan hukuman seumur hidup bagi para pelaku pengaturan skor, entah itu pemain, pelatih, hingga pengurus PSSI, andai terbukti bersalah. Ia juga akan mengoptimalkan perangkat pertandingan. Erick ingin memperbaiki kesejahteraan wasit. Erick Thohir menaruh perhatian khusus untuk timnas Indonesia. Ia merasa ngenes melihat timnas Indonesia yang kering prestasi. Makanya Erick mengambil beberapa kebijakan demi peningkatan kualitas timnas Indonesia. Maka Erick membentuk Badan Tim Nasional. Lebih tepatnya bukan membentuk, melainkan menghidupkan kembali. Badan Tim Nasional ini sejatinya sudah terbentuk sejak 2013 dan menjadi bagian dari program PSSI, namun tidak aktif pada 2015. Erick menghidupkan lagi Badan Tim Nasional tujuannya agar Timnas Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia 2038. Selain itu, demi Timnas Indonesia, Erick Thohir juga menegaskan bahwa klub harus melepas pemainnya jika diminta Timnas. Dilansir Detik, jadwal Timnas dan Liga sudah ditentukan. Jadi, lagu lama bentrokan jadwal Timnas dan Liga harusnya tidak ada lagi. Klub wajib melepas pemainnya. Erick juga kabarnya akan menindak klub yang ngeyel. Selain itu, Erick juga mengembangkan infrastruktur untuk Timnas Indonesia, salah satunya kamp latihan. Kebijakan naturalisasi dengan mencari pemain keturunan juga makin gencar. Pertandingan Timnas Indonesia juga nantinya tidak cuma berfokus di Jakarta. PSSI akan mencari venue di kota selain Jakarta. Hal itu akan segera terwujud. FIFA Matchday melawan Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Terakhir adalah terkait kebijakan baru Liga 1. Ada gebrakan menarik dari PSSI dan PT LIP soal ini. Dilansir Bola, klub-klub Liga 1 nantinya wajib menurunkan pemain U23 minimal 1 sebagai starter. Per tim wajib merekrut paling sedikit 3 pemain U23. Selain itu, kini per klub diizinkan untuk memiliki 6 pemain asing. Erick Thohir juga sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan VAR di Liga 1 musim depan. Di samping hal-hal tadi, ada satu yang paling mengejutkan. Pada liga yang akan bergulir nanti, Erick Thohir bersama PT LIP mengeluarkan larangan supporter hadir di laga tandang. Misalnya, supporter Persik Kediri tidak boleh hadir ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api ketika away day melawan Persib Bandung. Dilansir Republika, Erick mengatakan larangan ini disepakati karena sepak bola dalam negeri tengah dalam masa transisi setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan. Benarkah berkaitan? Padahal Mahfud MD saja mengatakan bahwa tragedi itu bukanlah bentrok antar supporter. Lagi pula memang sudah ada kesepakatan bahwa supporter Persebaya tidak boleh menonton di Kanjuruhan. Akhirul kalam, itulah tadi gebrakan hebat Erick Thohir. Menurut Football Lovers, sepak bola Indonesia bakalan maju nggak nih di tangan mantan ketua tim pemenangan Jokowi